Doa kami untuk setiap hati tekad mewujudkannya. Artinya kita terus berdoa supaya Tuhan juga mendatangkan banyak orang memiliki tekad yang sama dengan warna visi. Saya nama lengkapnya Saptarina Dwi Febianti. Biasa dikenal sebagai orang-orang manggil saya Rina. Dan saat ini posisi saya bekerja di Wahana Visi Indonesia sebagai General Manager Zonal untuk wilayah Papua. Saya dari 2010, berarti hampir 13 tahun ya. Saya dikirimi undangan pernikahan mantan anak binaan dampingan gitu. Dia sudah lulus kuliah, dia sudah sarjana dan dia menjadi seorang guru di wilayah itu. Ini menjadi satu kebanggaan gitu. Desa di mana saya tinggal tidak ada sarjana. Sekolah SD guru ya ada, mau ke SMP harus ke tempat lain. Tapi kemudian tahun lalu saya tahu sudah ada banyak anak yang lulus kuliah dan bahkan ada yang menjadi guru mau balik ke desanya karena mereka berpikir siapa yang mau ngajar, nggak bisa kayak begini lagi. Setelah ditanya kenapa, mereka beberapa 4 orang ini ya yang dulu belajar bersama-sama dengan saya awal-awal 4 orang ini, itu mereka bilang karena saya mau jadi kayak Kak Rina gitu. Nah ini menjadi satu hal yang menurut saya menjadi penyemangat bagi saya secara pribadi. O-nya juga mirip. Mungkin yang perlu menjadi pertimbangan bagi teman-teman generasi muda sekarang ya. Bagaimana kita menjadikan hidup kita itu berdampak bagi orang. Dan untuk berdampak itu tidak mesti harus bekerja di sebuah perusahaan profit. Saat kita bekerja di perusahaan non-profit, kita bertemu dengan masyarakat, kita bertemu dengan orang secara langsung. Kita bisa menggunakan pengetahuan kita untuk mereka, itu sudah menjadi sebuah hal yang bisa dibilang menjadi kepuasan hidup kita gitu. Ada banyak momen ya, tapi kalau paling berkesan itu satu gitu, tahun 2018 28 September itu terjadi bencana yang gempa itu sebenarnya hal yang biasa di Palu. Kita tidak pernah tahu likuifaksi itu apa, kita stay di kantor atau kita naik ke tempat yang lebih tinggi. Karena saya cuma berpikir kantor ini posisinya tinggi ya, kalau misalkan air sampai ke kantor maka Palu itu sudah nggak akan ada gitu. Tetangga kantor itu semua tumplek-plek ada di kantor gitu. Kita nggak kenal mereka. Tapi hari itu ya kita bisa merasakan kekeluargaan gitu ya. Ada orang di sekitar yang kemudian membawa mie, ada yang bawa beras, sudah hitungan belakang lah. Besoknya tiba-tiba Pak Wali ngirim bantuan, kasih daging begitu banyak. Nggak ada listrik nih mau diapain, ibu-ibu langsung rebus itu semua. Nanti kita masak ini aja. Kita benar-benar bergantung kepada masyarakat yang datang untuk menghidupi kita, menyediakan logistik bagi kita. Sementara kita bisa berfokus untuk memastikan nilai dampingan seperti apa. Jadi ya momen bagi kami yang mengalami saat itu hidup dan mati kami, dan membesarkan hati staf di tengah situasi di mana saya pun sebenarnya secara mental mungkin juga sedih dengan lihat situasi, tapi harus mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Itu bukan suatu yang mudah bagi saya, padahal karena saya juga mengalami bahwa semua itu tidak baik-baik saja.